Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Holly Angelia Pusung, peserta pelatihan dasar CPNS Kota Parepare bekerja sama dengan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 Angkatan 31. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resum hasil pembelajaran Agenda 2 dari modul berorientasi pelayanan, yaitu salah satu values ASN yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni ASN berakhlak. Modul berorientasi pelayanan terbagi menjadi dua materi pokok. Materi pokok pertama yaitu konsep pelayanan publik. Materi pokok kedua yaitu berorientasi pelayanan. Mari kita melihat materi pokok pertama yaitu konsep pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara dari reformasi birokrasi sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025 yang menyatakan bahwa visi reformasi birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berikut 12 asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik. Sementara itu, berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah partisipatif, yaitu turut serta, transparan, yaitu keterbukaan, responsif, yaitu kepedulian, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Berikut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN. Pertama, penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN atau birokrasi. Kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders, atau sektor privat. Dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Selanjutnya kita akan melihat pelayanan prima, yaitu memberikan pelayanan sesuai atau melebihi harapan pengguna layanan. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam memberikan pelayanan prima terdapat beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar pengguna, yang kedua, memenuhi harapan pengguna, dan yang ketiga, melebihi harapan pengguna mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan. Sebagaimana kita ketahui dalam Pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selain tugas dan fungsi yang melekat pada pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik termasuk ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya kita melihat materi pokok kedua yaitu berorientasi pelayanan. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama ialah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Panduan perilaku yang pertama memiliki beberapa nilai dasar. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan yang keempat, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya, panduan perilaku yang kedua memiliki nilai dasar sebagai berikut. Pertama, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Berikut ada beberapa contoh perilaku pelayanan prima, yaitu menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, berpenampilan yang rapi, kemudian memaparkan apa yang ingin disampaikan. Dan di akhir dari pelayanan ini, hendaknya kita mengucapkan terima kasih, kita juga mengingat nama pelanggan, dan memperlakukan pelanggan dengan baik. Dan panduan perilaku yang terakhir yaitu melakukan perbaikan tiada henti juga memiliki nilai dasar. Yang pertama, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Dan kedua, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Visi reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025 bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka mencapai visi tersebut serta memenangkan persaingan di era digital yang dinamis, diperlukan akselerasi dan upaya luar biasa, yaitu keluar dari rutinitas agar tercipta breakthrough atau terobosan, yaitu perubahan tradisi, pola, dan cara dalam memberikan pelayanan publik. Tentunya terobosan itu ialah inovasi dalam pelayanan publik. Demikian resum hasil pembelajaran saya dari modul berorientasi pelayanan. Sekian dan terima kasih.